Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Rifki Andika dengan NPM 224111212. Cara pasar modal Indonesia, sebuah perjalanan transformasi. Awal mula di Hindia Belanda tahun 1912 sampai 1942. Pendirian bursa 1912, bursa efek pertama muncul di Batavia, tepat diperdagangkannya saham perusahaan perdagangan dan perkebunan. Nomor 2, dominasi perusahaan asing. Saham yang diperdagangkan dominasi perusahaan Belanda dan asing. Aktivitas pasar terbatas pada elit kolonial. Nomor 3, infrastruktur awal. Infrastruktur regulasi belum mapan, transaksi lebih sederhana, dan belum ada bursa nasional modern. Oke, next, masa vakum dan kebangkitan kembali pasca kemerdekaan 1942 sampai 1977. Periode perang dan transisi kemerdekaan menyebabkan vakum aktivitas pasar modal, infrastruktur, dan bursa terhenti hingga dekade berikutnya. Tahun 1950 sampai tahun 1960, fokus pemerintahan pada nasionalisme dan pembangunan dasar-dasar pasar modal bukan prioritas. Tahun 1967 sampai tahun 1977, stabilitas politik mulai pulih. Diskusi tentang pembentukan kembali pasar modal dimulai. Era kebangkitan dan liberalisasi tahun 1977 sampai 1997. 1977, kelahiran Bursa Efek Jakarta, pendirian Bursa Efek Jakarta atau yang bisa kita sebut BEJ, menandai dimulainya pasar modal modern dengan peningkatan regulasi dan partisipasi domestik. Untuk yang kedua, pengembangan instrumen saham, obligasi pemerintah, dan sekuritasi mulai berkembang. Peningkatan peran perantara, yaitu perusahaan sekuritas. Nomor 3, liberalisasi ekonomi, kebijakan pro pasar mendorong investasi asing dan prioritas BUMN. Next, krisis moneter dan reformasi tahun 1997 sampai 2004. Tahun 1997 sampai 1998, krisis Asia memukul keras pasar modal Indonesia. Kapitalisasi menyusut, banyak perusahaan terdampak. Respon meliputi 1. Intervensi eksternal dan bailout. Kedua, reformasi kelembagaan, penguatan regulasi dan transparansi. 2004, penggabungan BEJ dan Bursa Surabaya membentuk Bursa Efek Indonesia. Oke, next, perkembangan modern dan tantangan global tahun 2004 sampai dengan sekarang. Yang pertama, digitalisasi akses platform trading online dan teknologi finansial memperluas akses retail, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan likuiditas. Nomor 2, peningkatan tata kelola corporate governance, disclosure, dan perlindungan investor menjadi fokus untuk menarik modal asing dan domestik. Yang ketiga, tantangan global, risiko volatilitas pasar global, perubahan suku bunga internasional, dan ketidakpastian kredibilitas pada arus modal. Oke, next, peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan proyek, pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur dan perusahaan. Pencipta lapangan kerja, ekspansi perusahaan terdaftar mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. Pembentukan kekayaan, investasi retail, dan institusi membantu akumulasi modal masyarakat dan pensiun. Pasar modal yang efisien meningkatkan alokasi modal, memfasilitasi transparansi perusahaan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang pertama, peran regulator atau OJK dan BI krusial untuk stabilitas dan integritas pasar. Yang kedua, produk pasar modal mendukung diversifikasi pembiayaan di luar perbankan. Kesimpulan dan prospek masa depan. Ringkasan. Yang pertama, ringkasan, pasar modal Indonesia telah berevolusi dari pasar kolonial ke industri modern yang mendukung pembangunan nasional. Yang kedua, prioritas ke depan, memperkuat tata kelola, memperluas inklusi investor retail, dan mendorong instrumen berkelanjutan. Yang ketiga, ajakan tindakan kolaborasi pemerintah, regulator, dan pelaku pasar diperlakukan untuk menjadikan BI lebih tahan guncangan dan mendukung realitas